Jadi menurut saya MTR itu sudah sangat top of mind, melekat, dan karena berbasis komunitas, dia sudah masuk ke wilayah cult brand. Masya Allah. Kalau di brand internasional, cult brand itu seperti misalkan Harley Davidson ya. Seperti Harley Davidson. Bagaimana orang sudah begitu jatuh cinta, sudah begitu pride-nya terangkat pada saat bahkan hanya memakai kaos Harley Davidson-nya saja dan tidak memiliki motornya gitu kira-kira. Itu kalau di brand internasional seperti itu. Atau seperti Nike misalkan ya, dan brand lainnya. Dan MTR menurut saya sudah ada di posisi di atas superior brand ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa saya sangat bahagia karena kedatangan tamu luar biasa spesial. Beliau adalah pakar branding, bisa disebut praktisi puluhan tahun, terkenal, sangat-sangat terkenal. Beliau memenangi berbagai macam penghargaan di nasional maupun di internasional. Karya-karya beliau sangat ciamik, sangat luar biasa. Banyak orang yang sungguh-sungguh wajib belajar kepada beliau. Nah, alhamdulillah beliau sudah hadir di studio kita dan beliau adalah Kang Asep Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa mau mampir, mau berbincang, berbagi ilmu di MMC, MTR Militer Club. Terima kasih juga sudah diundang di sini. Menyenangkan sekali ya. Waduh, gimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Kang, kegiatan-kegiatan sekarang, ya di kondisi sekarang kan pandemi ya Kang ya? Kalau dulu kan biasanya kan Akang kan mungkin ngantor tiap hari ya. Kalau pandemi sekarang kegiatannya apa aja nih Kang? Tetap kita sebagai konsultan branding ya, kita mengelola beberapa brand dan kebanyakan karena situasi pandemik seperti saat ini kita bekerja remote, bekerja remote gitu. Proses seperti pitching tetap berlangsung dan ternyata kegiatan communication marketing dari pihak klien tidak berhenti dengan situasi pandemi seperti saat ini. Justru ini adalah momen ketika mereka harus melesatkan brand ke audiens kira-kira seperti itu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah tetap berjalan ya. Tidak terdistract terhadap mau ada pandemi atau tidak, tetap berkarya kan? Betul. Dengan ada beberapa pengembangan tentunya ya. Jadi momen pandemik ini tiba-tiba membuka ide-ide kreatif lainnya yang kita tidak terpaku pada kebiasaan habit kreatif seperti biasanya. Ada hikmah di balik itu? Oh sangat. Salah satunya apa Kang? Sampelnya bagaimana Kang? Misalkan seperti ini. Biasanya brand agency atau advertising agency itu hanya bekerja di wilayah komunikasi marketing atau komunikasi brand ya. Di saat ini tiba-tiba kami keluar dengan satu ide bagaimana mendampingi brand sebagai sebuah solusi. Misalkan ada salah satu brand wellness ya, brand kesehatan seperti skincare atau facial care dan sebagainya. Itu kita muncul satu ide untuk bagaimana membantu proses selling si brand tersebut dengan si brand tersebut membuka kesempatan ke audiens untuk menjadi brand owner. Untuk menjadi brand owner. Kalau di dalam bahasa kita jadi maklon ya. Jadi si brand tersebut kita berikan ide untuk bagaimana dia bergerak
merekrut dan menciptakan brand owner baru sehubungan dengan di bidang produk kategori mereka dan bekerja ternyata. Oh iya. Bekerja. Masya Allah. Dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak pandemi ya. Sekitar 76 brand owner baru hadir. Dan otomatis dengan 76 brand baru hadir itu bagian dari market si brand induknya kan, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan tanpa pandemi bisa sampai biasanya berapa Kang? Kalau tadi kan berarti kan produktivitasnya naik ya Kang dengan adanya pandemi ya sampai 76 gitu ya. Kalau perbandingannya kan kalau misalkan tidak pandemi biasanya berapa produk? Sebelum pandemi mereka bekerja di wilayah konvensi biasa ya, kayak jualan di marketplace atau di distributor lainnya. Jadi tiba-tiba ini ada satu kesempatan baru atau kans baru yang kemudian increase sales mereka jadinya. Oke, baik. Alhamdulillah berarti ada hikmah yang dibalik pandemi ini. Masya Allah. Banyak teman-teman yang insya Allah sebenarnya sangat familiar dengan iklan-iklan yang sebenarnya sangat melegenda. Banyak orang terkenal dan dapat penghargaan luar biasa. Contoh iklannya nanti kita sebutkan nggak apa-apa ya Kang Asep ya. Silakan, kita ini adalah karya-karya dari Kang Asep Herna. Beliau menciptakan sebuah iklan dan banyak dikenal banyak orang dan mendapatkan best apa saja Kang itu Kang berarti kan? Salah satu diantaranya best copywriting untuk best iklan KitKat ya, untuk iklan KitKat. Kemudian best creative ideas di Citra Pariwara, di Pinastika, ada namanya di Edan Award. Ada berbagai kategori penghargaan, alhamdulillah ya untuk bagi teman-teman sekalian di pemirsa di rumah, ini adalah video iklan karya dari Kang Asep Herna. Halo. Tommy ada, Om. Siapa ini? Ci, Om. Edi. Ci. Egi. Cek, Charlie. Oh, Charlie. Kok suaranya kayak perempuan? Ada break, ada KitKat. Bang, sate bang. Ya, habis mas. Perut kosong? Telepon 14045 dong. Anda order, kami antar. Back delivery. Setelah melihat, antum semua pasti sudah sangat familiar dengan iklan-iklannya Kang Asep Herna. Kang Asep, kita ngobrol lagi ya. Kita lebih intern lagi nih Kang, lebih personal. Sudah menggeluti bidang brand Kang. Berapa tahun lamanya Kang? 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih. Sejak 97 lah. 97? Betul. Oke. Dulu bercita-cita memang menjadi pakar branding atau dulu cita-citanya bagaimana Kang? SD di mana? Mohon maaf nih Kang, saya jauh Kang. Sejak kuliah, alhamdulillah kebetulan saya sangat tertarik di dunia kepenulisan. Sekitar semester 2, saya sudah masuk jadi seorang jurnalis di satu tabloid baru, saat itu tabloid Paron namanya. Kemudian itu kami geluti dari kuliah sampai lulus. Dari awalnya cita-cita ingin menjadi jurnalis, rupanya karena menjadi jurnalis sudah dijalani sejak kuliah, mengalami kejenuhan. Tiba-tiba ada satu lowongan di dunia kreatif iklan. Wah, ini sepertinya tantangan baru. Pada saat saya masuk di situ, ada satu advertising lokal namanya Benison Advertising. Wah, ternyata menarik ya. Ada sesuatu yang baru berhubungan dengan dunia kreativitas iklan yang masih tetap berkaitan dengan menulis juga. Jadi kebetulan saya creative director, basisnya copywriting, copywriter. Masya Allah. Dan tulisan-tulisannya sangat menggugah ya Kang ya. Karena di dalamnya ada formula subconscious. Betul. Ini sendiri nih Kang. Jadi seiring
pengalaman menulis, kemudian masuk ke dunia kreatif penulisan iklan ya. Kemudian saya mendapatkan satu formula yang sangat efektif sekali, yang akhirnya saya panggil sebagai hypnotic copywriting, Mas Budi. Iya. Alhamdulillah saat ini hypnotic copywriting itu sudah di-share dan banyak sekali yang meminatinya dan mengaplikasikannya. Itu sangat bagus untuk proses kreatif komunikasi brand ya. Brandnya kan ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin sempat ikut tentang kegiatan ya di komunitas masyarakat Anbari bahkan. Wah iya, seru banget itu. Tepatnya tanggal berapa dan di mana Kang Asep? Tanggal 8 sampai 9 Juni di Lido. Di Lido ya, di Bogor berarti ya? The Basic Element. The Basic Element. TBE ya kan. Oke, nah kita sedikit ingin tahu nih Kang, sebagai memang seorang yang memang memiliki keilmuan gitu di bidang yang tadi Kang Asep sebutkan, ada di bidang branding, pakar branding, copywriting dan sebagainya. Pertama kali ketika mengikuti kegiatan TBE The Basic Element, apa yang akan Asep rasakan nih Kang? Wah, itu luar biasa sekali. Itu salah satu pengalaman batin yang paling kaya menurut saya seumur hidup saya ya, ketika bagaimana saya hanyut ke dalam satu situasi dan bagaimana tiba-tiba saya merasa masuk ke titik balik yang mengubah paradigma dan prinsip, bukan cuma soal bisnis tapi hidup gitu. Itu saya luar biasa, apalagi berada dalam situasi yang sangat kolosal, jadi secara emosional juga masuk ke dalam histerianya ya. Bagaimana paradigma awal saya tentang yang saya pikir itu tadinya bukan riba, ternyata adalah sesuatu yang luar biasa harus kita jauhi, dan selama ini kita udah ada di dalamnya. Jadi saya juga beberapa teman saat itu seakan-akan ada istilahnya dekonstruksi ya. Satu tatanan yang saya percayai sebelumnya tiba-tiba dihancurkan sedemikian rupa. Saya dikondisikan seperti partikel-partikel yang berserakan dengan alhamdulillah dengan panduan dari coach sama coach Ahmad saat itu di TBA. Lantas serpihan-serpihan paradigma yang awalnya saya percayai dan kemudian hancur lebur itu, lantas direstrukturisasi lagi menjadi diri saya yang baru. Alhamdulillah, Mas Budi. Pengalaman batin dari dihancurkan kemudian dikembangkan betul. Itu luar biasa kembali gitu luar ya, biasa sekali. Baik. Dan beberapa pendekatan yang melesap di dalam diri saya tentang proses unlogic, proses the unseen. Itu menurut saya tiba-tiba mendapatkan satu momennya yang unik, Mas Budi. Di momen hari pertama, begitu hari pertama selesai, kemudian masuk ke saat maghrib ya. Di dalam perjalanan kita sama teman-teman ke masjid, di masjid itu hujan besar, hujan gede sekali gitu, membuat saya sangat merinding. Dan ada satu momen unlogic yang saya juga diskusikan dengan coach saat itu. Ada satu pekerjaan kami di dunia branding, Mas Budi, yang sudah lama kita lupakan dari aspek tagihannya. Dari aspek tagihan sudah lama lah kita lupakan. Tiba-tiba saat saya buka handphone, ada WA dari klien saya dengan jumlah transfer atas pembayaran tagihan yang sudah saya lupakan itu gitu kan. Itu luar biasa. Wah, kok apa yang saya dapat di hari pertama itu kok ajaibnya mendapatkan momen di saat itu juga, itu saya aneh. Apakah ini yang disebut proses unlogic dan hasil dari
di Unseen itu gitu. Baik. Yang memang dimotivasi paling awal itu saya berserah diri ya. Yang pertama saya niat tholabul ilmi, yang kedua saya mengosongkan diri saya untuk mendapatkan sesuatu yang baru di situ, dan memang kita diarahkan oleh coach seperti itu kira-kira. Masya Allah. Mas Budi, makanya saya nggak bisa menjelaskan dari aspek logik ya. Baik, kalau saya dapat nih Kang, tadi di momennya tepat ya, momennya tepat sore kemudian ada hujan juga. Wah, itu luar biasa luar biasa, dan proses yang dipelajari di hari pertama tentang ada bahasan di Unseen, kemudian pembelajaran tentang unlogic, dan Kang Asep dapat unlogicnya. Dapat momen unlogic bisa juga. Kalau saya kalau bahasa awam piutan begitu ya Kang ya. Betul. yang sudah saya ikhlaskan, betul saya sudah ikhlaskan. Dalam arti sudah tidak berharap lagi, sudah dilupakan. Allah berikan. Alhamdulillah, itu luar biasa sekali. Masya Allah, kebahagiaan yang luar biasa. Luar biasa. Kang Asep, kita ngobrol lebih general. Bahwasanya di Indonesia khususnya di nasional banyak sekali brand-brand berkenaan dengan yang tanda kutip anti riba begitu Kang ya. Iya betul. Kalau menurut pandangan Kang Asep gitu ya, sepengetahuan Kang Asep sebagai pakar brand di Indonesia yang berkenaan dengan komunitas, khususnya komunitas di bidang riba, di posisi manakah MTR ini Kang? Tafadhol Kang. Betul. Kalau saya melihat ya, pandangannya secara netral ya Kang ya? Netral dari aspek branding knowledge ya Kang ya? Boleh. Saya melihat ada di top of mind ya MTR ini. Kalau saya melihat di dalam proses brand journey itu kan ada yang namanya tahap awal, tahap ketika brand itu masuk ke awareness seseorang. Lalu tahap kedua ketika seseorang itu sudah mulai loyal ya terhadap brand itu. Dan yang tahap ketiga brand tersebut sudah menjadi superior, artinya satu-satunya dibanding yang lain. Nah, saya kebetulan sempat melihat posisi masyarakat tanpa riba ini ada di posisi yang bukan lagi di wilayah ketiga, yaitu superior brand, Kang, Mas Budi. Tapi masuk ke dalam, menurut saya, di atas itu, cult brand. Cult brand itu ketika brand itu sudah sedemikian melekat, hanyut, yang bahkan audiens berani dalam tanda petik ya berdarah-darah untuk membela brand itu dengan alasan ataupun tanpa alasan. Jadi menurut saya MTR itu sudah sangat top of mind, melekat, dan karena berbasis komunitas dia sudah masuk ke wilayah cult brand. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau di brand internasional, cult brand itu seperti misalkan Harley Davidson ya. Seperti Harley Davidson. Bagaimana orang sudah begitu jatuh cinta, sudah begitu pride-nya terangkat pada saat bahkan hanya memakai kaos Harley Davidson-nya saja dan tidak memiliki motornya gitu kira-kira. Itu kalau di brand internasional seperti itu. Atau seperti Nike misalkan ya, dan brand lainnya. Dan MTR menurut saya sudah ada di posisi di atas superior brand ya. Masya Allah, sudah bisa disandingkan ya. sudah sangat dengan basis komunitasnya yang sedemikian banyak dan berpotensi untuk jauh lebih besar lagi menurut saya. Sebagai ini kan sebagai pakar, sebagai Akang yang merasakan secara personal pribadi, merasakan di komunitas itu ya, beberapa kali ikut kegiatan gitu kan, dan berkumpul dengan masyarakat tanpa riba, dengan orang-orang personal dengan masyarakat tanpa riba. Secara kalau namanya branding kan memang secara kasat mata yang memang kita suguhkan di entah itu di media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Nah, Akang sebagai yang merasakan langsung experience di dalamnya, menurut Akang gimana? Di dalam komunitasnya. Secara komunitas keseluruhan juga selain memang ada bimbingan dari para coach di dalamnya para membernya juga ternyata terdiri dari orang-orang hebat menurut saya yang saling menginspirasi, saling membesarkan dan saling mendukung ya. Terutama cerita-cerita inspirasi kesuksesan, bagaimana mereka tadinya terjerat oleh utangnya gitu, dan tiba-tiba berbalik, lantas kemudian menjadi besar dengan
1001 macam berkahnya itu menurut saya berkahnya yang luar biasa. Jadi sangat saling mendukung untuk saling berdaya, Mas Budi. Masya Allah. Antara membernya ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau menurut Akang nih, menurut Kang Ya, Asep ya. nih, Masyarakat Tanpa Riba sebagai sebuah brand komunitas gitu kan. Betul. Memenuhi kaidah branding nggak sih Kang? Atau ketika Ya, Kang ya. Asep Hernan melihatnya dari kacamata praktisi, pakar branding, Ya. apa yang perlu ditingkatkan Kang? Atau mungkin Oh. apa nih ya nasihatnya Kang? Atau apa nih? Monggo Kang Asep. Iya. Kalau dari aspek branding untuk MTR ya, Ya. untuk MTR menurut saya itu sudah sangat solid. Berbagai syarat bagaimana MTR ini menjadi sebagai sebuah superior brand itu sudah terpenuhi di dalamnya. Contohnya misalkan bagaimana si brand color dari MTR-nya yang merah itu. Siap. Kemudian secara konsisten warna merah itu sudah menjadi anchor baik itu bagi membernya, bagi komunitasnya, termasuk juga orang-orang di luar yang belum menjadi komunitas. Dengan kehadiran salah satu diantaranya buku merah ya. Buku merah. Jadi saya melihat memang brand ini sudah secara sistematik dijalankan sebagaimana pakem-pakem branding seharusnya. Alhamdulillah. Jadi bagaimana warna brand color merah itu tiba-tiba diimplementasikan menjadi buku si merah ini gitu ya. Yang kebetulan tanpa diset ada di sini ya kan, saya baru lihat. Nggak sadar kali. Nggak sadar. Subconscious saya yang sadar mungkin ya. Baik. Jadi mengarah ke perbincangan ini. Kalau kita bicara branding, bahwasanya kalau brandingnya, saya mohon maaf ya, brandingnya, kalau kita lihat judul kan, judulnya kan kesalahan fatal kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang gitu. Tapi Betul. brandingnya adalah buku merah gitu ya. Betul, Itu secara branding bagaimana Kang? Visual itu di dalam ilmu neurolinguistic programming itu menempati urutan pertama jauh lebih kuat dari aspek yang lainnya. Visual ya Kang ya? Betul, itu sebabnya kenapa buku ini lebih ngetren dibilang sebagai si merah daripada menyebutkan judulnya ya. Oke. Betul. Baik. Saya juga tidak tahu apakah itu memang sebuah kesengajaan dengan pengetahuan yang luas dari aspek branding itu sehingga menyebutnya sebagai buku merah, bukan dengan singkatan judulnya misalnya KFU misalkan ya. Siap. Dan ini menjadi anchor yang kuat relate ke color brandnya yang memang dominan. Baik. Merah itu ya. Baik. Kalau kita ngobrol tentang brand Masyarakat Tanpa Riba, kalau brandnya kan memang sapuan tangan kan, ya ada sapuan tangan warna putih sama merah, memang cenderungnya itu. Nah kita melihat ke brand yang memang dari MTR juga ada namanya yang ini Kang, ada MTR Milliarder Club, MTR Milliarder Club gitu. Ini memang brand khusus betul. MTR. Kang Asep sendiri melihatnya bagaimana? Melihat MTR Milliarder Club, Kang Asep? As a brand ya, dari namanya, kemudian dari colornya, ini sudah menunjukkan segmentasi tertentu ya. Oke. Di mana dari namanya saja sudah MTR Milliarder Club. Jadi artinya hanya segmen tertentu saja, hanya miliarder sajalah yang bisa masuk di dalamnya. Kemudian dari aspek color berbeda ya dengan MTR sebagai induknya. Lebih dominan dengan warna goldnya. Itu juga mengimplementasikan dari personalitas bagaimana seorang miliarder itu ada di dalamnya ya. Ada glory, ada kebanggaan, pride dan sebagainya. Ini menurut saya salah satu brand yang sangat mengangkat pride seseorang untuk masuk di dalamnya, dan kemudian berpotensi untuk memberdayakan orang-orangnya. Ketika orang yang masuk di dalamnya itu otomatis juga akan menjadi seorang miliarder yang penuh berkah ya, karena MTR secara umbrellanya Masyarakat Tanpa Riba ya, miliarder tanpa riba lah, kira-kira seperti itu. Kang Asep melihatnya ke depan, kita melihatnya ke depan, apakah brand ini akan juga bagus juga seperti MTR atau bagaimana Kang? Melihatnya kan? Insya Allah saya sangat optimistis ya, Masya Allah. Dengan pola struktur branding yang dimodel dari bagaimana MTR berjalan
Ya, jadi artinya MTR Miliarder Club seandainya mengikuti pola-pola seperti MTR ini sudah lakukan, saya rasa akan sangat besar dan barangkali akan jauh lebih besar lagi karena aspek pride di sini diangkat lebih besar ya. Artinya dari namanya saja aspek emosionalnya itu sudah lekat. Sementara di dalam komunikasi branding yang menyentuh aspek emosi, dalam istilah saya aspek subconscious, itu jauh lebih kuat dan jauh lebih mengakar. Gitu. Masya Allah. Biasanya saya di sini tuh ngobrol tentang bagaimana utang, Kang. Tapi sekarang kita ngobrol branding karena di depan saya ada lapangan branding sangat-sangat saya tergelitik untuk bicara branding gitu, Kang ya. Nah, kita ngobrol ke pribadi, Kang. Kang, kalau ngomong tentang utang, biasanya kan saya terbiasa untuk menggali tentang utang, Kang. Iya, betul. Melihat masyarakat luas gitu ya, masyarakat Indonesia gitu, masyarakat Indonesia kebanyakan mereka punya mindset bahwasanya kalau tidak utang tidak memiliki barang, tidak utang tidak memiliki rumah, tidak utang tidak memiliki apapun gitu. Nah, ini lebih ke pribadi Kang, tidak ada branding atau apapun. Akan melihatnya bagaimana sih Kang kalau ini Kang? Tentang, itu Mas Budi yang saya bilang sebagai bagaimana di hari pertama tiba-tiba saya seperti hancurkan menjadi bagian dari partikel-partikel itu karena saya adalah salah satu yang berpikiran seperti tadi fakta masyarakat Indonesia secara keseluruhan tahu bahwa bunga itu riba dan sebagainya tetapi hanyut dalam habitnya kira-kira seperti itu ya yang apalagi dengan fasilitas kartu kredit yang tujuannya seakan-akan untuk memudahkan seakan-akan mereka mempercayai kita dan memanipulasi aspek pride dengan memegang kartu kredit itu atau mendapat utangan dan sebagainya. Itu artinya kita menjadi orang yang sangat dipercaya. Dan di momen di Lido tanggal 8, 9 bahkan tanggal 8-nya itu kita dibalik bahwa sesungguhnya itu adalah kepercayaan semu yang terjadi dengan ketika kita bisa mendapatkan utangan ketika memasuki syarat-syarat tertentu dan sebagainya itu membalik persepsi dan menurut saya berubah paradigma dan persepsi tentang utang dan insya Allah seluruh orang yang ada di situ berubah dan saya berharap semua orang yang seperti saya bisa berubah dan insya Allah MTR maupun MTR Miliarder Club itu adalah semacam gerakan yang bisa mengubah paradigma itu. Dan saya optimistis ya Kang ya bahwa gerakan ini akan mendapatkan momennya karena secara audiens banyak sekali dan potensi mereka untuk menyadari kepercayaan semuanya hadir muncul berkah event-event di MTR Miliarder Club ini. Masya Allah. Jadi merinding kita Kang. Saya sendiri merinding Kang terus di momen pertama itu luar biasa sekali. Baik. Ini harapan saya Kang, harapan saya kalau bicara branding bisa nggak sih Kang kita nge-branding, kita bicara lebih konteksnya lebih luas bahwasanya kalau kita lihat faktanya banyak sekali orang memahami negara kita memiliki utang gitu ya, memiliki utang makanya udah tidak bermaksud apa-apa, maksudnya memiliki utang yang sudah terekspos begitu kan ya. Nah bisa nggak sih kan kita sebagai komunitas yang boleh dikatakan ya belum apa-apa lah komunitas masih kecil, tapi kita ingin punya nge-branding negara yang tercinta ini, Indonesia tercinta ini agar bisa nggak sih negara yang sudah luar biasa ini menjadi negara yang brandingnya adalah nggak ada punya utang. Wah, sangat bisa dan itu sangat optimistis kan. Oh gitu. Betul. Saya yakin MTR, khususnya MTR Miliarder Club, ini bukan cuma sekedar brand, tapi ini sebagai sebuah movement. Movement yang dalam arti bagaimana mengubah seorang Asep Herna seperti kemarin itu paradigmanya tiba-tiba terbalik. Dan bayangkan seandainya setiap personal, setiap individu mengalami perubahan seperti itu, maka barangkali sekian ratus juta rakyat kita paradigmanya berubah, melihat utang itu sebagai bukan lagi bentuk kita dipercaya, tapi berarti kita tidak dipercaya dan kita bergerak, kita berdiri mandiri dengan bebas utang. Maka
dari hal yang tadinya menyentuh personal, tiba-tiba kemudian masif, dan akhirnya ini menjadi sebuah kekuatan kemandirian besar buat negeri kita ya. Dan itu sebabnya saya sangat setuju bahwa movement yang dilakukan oleh MTR ini adalah sebagai bentuk bela negara. Itu betul-betul masuk ke dalam sesuatu yang real menurut saya, dan bisa kita dapatkan. Masya Allah. Iya, bentuk kontribusi MTR dan MTR Miliarder Club adalah kontribusinya adalah tadi tanda konteksnya adalah bela negara, Kang. Betul. Dan setuju juga terhadap itu, Kang Asep ya. Sangat setuju. Bagaimana gerakan tersebut berawal dari individu dulu siap. Dari masing-masing personal, mandiri tanpa riba, dan kemudian kekuatan personal ini menjadi kekuatan massal masif. Insya Allah, seandainya setiap orang sudah berpikiran seperti itu, ya negara kita otomatis menjadi negeri yang bebas utang ya, Kang. Masya Allah, Alhamdulillah. Doa kita bersama, Kang. Doa kita bersama, harapan kita bersama, kita bisa sedikit memberikan gambaran, sedikit pencerahan bahwa Insya Allah lewat tangan siapapun, Insya Allah negeri tercinta ini bisa bebas utang. Amin. Jadi negeri yang baldatun, tayyibatun, wa rabbuna ghafur. Amin. Kang, ngobrol-ngobrol tentang lagi-lagi ke branding, Kang. Kalau sekarang berarti Mas di advertisingnya di apa, Kang? Kalau ini? Di Max 909. Betul. Allah. Max 909. Sempat dulu pindah juga berarti ya. Iya betul. Semua advertising terbesar di Indonesia sudah pernah diikuti gitu kan ya. Alhamdulillah, rata-rata memang kultur saya kebetulan di kreatif departemen ya, di advertising itu dikenalnya memang bukan saya ya, tapi secara keseluruhan itu loncat katanya. Dan memang antar advertising itu biasanya saling dalam tanda petik ya, saling bajak. Siap. Jadi itu rupanya sudah jadi habit di dunia kreatif iklan. Makanya ketika dari Benison Advertising saya pindah ke Max 909, kemudian ada partner saya di Densu Indonesia saat itu mau minta set kreatif departemennya masuk ke situ, tapi rupanya hanya bertahan sekian tahun. Akhirnya balik lagi ke Max 909, kira-kira seperti itu. Walaupun kemudian sempat ada beberapa ke tempat lain lagi ya, tapi di Max 909 ini yang paling lama. Alhamdulillah. Kalau ngobrol sama Kang Asep Herne tentang bagaimana keilmuan beliau, waduh, saya bisa sampai subuh lagi nggak selesai. Keilmuan beliau sangat luar biasa. Ngobrol tentang subconscious saja udah luar biasa. Apalagi belum NLP-nya. Hypnowriting-nya, luar biasa. Saya dulu pernah ikut kelasnya beliau dan sangat tercerahkan, luar biasa. Kita sama-sama belajar ya. Tapi maha gurunya beliau, Masya Allah. Kang, ngobrol tentang dulu ngerjain, mohon maaf saya sebut brand ya Kang ya. Dulu pernah ngerjain Jarum Black gitu ya. Kemudian apa Kang yang pernah dikerjain dan prestasinya gitu Kang? Mohon maaf, ini sebagai tahadus minima Kang. Iya. Tafadhol. Beberapa brand diantaranya adalah Nestle. Nestle itu seperti tadi yang Kang Budi sebut ada KitKat ya. KitKat secara konsisten banyak mendapatkan award baik itu gold, silver maupun bronze di beberapa festival ya. Kemudian di grup Nestle sendiri ada Fox, ada Polo dan sebagainya. Lantas brand lainnya ada Mercedes-Benz. Termasuk juga Mercedes-Benz kan market yang high-nya ya. Otomotif yang market menengah ke bawahnya Daihatsu juga gitu. Ada dua brand otomotif. Masya Allah. Lantas ada McDonald's juga saya handle. Terus Mac delivery-nya gitu. Mas Budi. Siap. Kemudian ya salah satu diantaranya Jarum Black. Jarum Black sendiri bahkan kita pernah memenangkan yang namanya New York Festival. Masya Allah. Internasional Kang ya? Iya. Dari aspek kreatifnya. Dan ada banyak brand lainnya lagi. Dulu yang dibikin yang di New York apa namanya tadi festival tadi? Iya. Bentuknya apa Kang itu Kang? TV komersial. TV komersial. No Black No Soul. Mungkin nanti bisa dilihat juga nih ya. Kita tampilkan juga ya. Dulu ada yang sempat jadi kontroversi juga Kang, yang sempat bikin iklan, mohon maaf nih Kang, ada yang Kang Herne juga sebagai ininya, sebagai talentnya nih. Nah itu. Yasin wal Quran
Nggak tahu nih. Ikut anti rokok ya? Anti rokok, betul. Kalau teman-teman sekalian melihat, kalau dulu ada kreatif black, kalau black itu dulu gimana ya Kang? Ini ya Kang ya, tagline-nya Jarum Black itu. Oh, nah itu secara brand journey sudah mengalami beberapa tahapan. Di awal ketika brand awareness kita keluar dengan full of imagination. Full of imagination. Itu sangat black ya, gitu itu luar biasa. Kemudian masuk ke wilayah brand loyalty, mempertahankan loyalitas audiens. Kita masuk ke ada beberapa line di situ. Pink Black salah satu diantaranya. Pink Black ya? Iya. Kemudian konsep Nothing Without Black. Nothing Without Black itu no black no games, no black no balance, no black no soul yang itu tadi dapat di New York Festival itu Mas Rudi. Masya Allah, inilah sosok di balik kreatif yang teman-teman sekalian saksikan di media sosial, di pariwara dan lain sebagainya. Inilah Kang Asep Herna. Kang Asep, saya terima kasih, saya sungguh kehormatan bisa ngobrol banget. Terima kasih banyak. Banyak ilmu yang didapat. Sebenarnya saya mau gali banyak hal nih, tapi lagi-lagi Kang Asep ini orang yang sangat sibuk ini. Insya Allah kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi Kang Asep. Senang sekali diundang di tempat yang baik ini, Mas Rudi. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Insya Allah kita bisa terus belajar dalam rangka Insya Allah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menciptakan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan ini. Amin. Semoga MTR dan MTR Milliarder Club mohon doa Kang agar terus memberikan manfaat khususnya di masyarakat Indonesia ini untuk terbebas dari utang dan riba. Harapan besarnya Insya Allah juga membantu negara tercinta untuk terbebas dari utang dan riba. Terima kasih, semoga tetap sehat, karya-karyanya ditunggu terus kan. Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Kita baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca alhamdulillah 3 kali, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca doa kafaratul majlis, subhanakallah, hamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.